Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di acara Sembang Sepinang Podcast Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah bersama kita Bapak Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Bapak Haji Ali Busro SAG. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali pada pagi hari ini Pak. Mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit nih Pak. Adapun tema bincang-bincang kita mengenai program bimbingan masyarakat Islam atau Bimas Islam. Apakah itu programnya di masyarakat luas maupun program yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ica. Mungkin secara umum saja akan saya sampaikan program Bimas Islam di Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang ini juga berkaitan kegiatan di dalam dan juga di luar. Bahkan kita sebenarnya lebih banyak itu kegiatan di luar dalam pembinaan umat beragama kita, khususnya yang Muslim. Seperti contohnya yang sudah kita lakukan itu kegiatan-kegiatan untuk anak-anak usia sekolah berupa kegiatan Idrus, bimbingan anak remaja usia sekolah, karena kita sinyalir di Kota Tanjung Pinang ini masih ada terjadi pernikahan-pernikahan yang di bawah umur. Oleh karena itu melalui program itu kita bisa bersosialisasi kepada pihak-pihak sekolah dengan murid-muridnya untuk menghindari terjadinya perbuatan pernikahan di bawah umur. Kemudian masih banyak lagi kegiatan lain yang sudah kita lakukan untuk pembinaan kemasjidan. Ada juga kita turun langsung ke masjid-masjid sosialisasi, dan juga ada juga kegiatan majelis taklim. Baru-baru ini kita juga bersosialisasi dengan BKMT Kota Tanjung Pinang. Kita kerjasama bagaimana majelis taklim yang ada di Kota Tanjung Pinang ini bisa berjalan sesuai jalur, tidak ada penyusup-penyusup yang masuk dalam majelis taklim itu. Karena akhir-akhirnya juga ada indikasi-indikasi bahwa pihak-pihak luar mulai memasuki majelis taklim kita berkaitan hal-hal umpamanya mereka menyatakan moderasi beragama itu bisa merusak akidah dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu juga mewaspadai itu melalui majelis taklim yang sudah sangat signifikan kemajuannya di Kota Tanjung Pinang ini. Di samping itu juga ada kegiatan lain seperti perwakafan. Kita membantu beberapa persil tanah wakaf yang ada di Kota Tanjung Pinang ini bekerja sama dengan BPN sehingga ke depannya tanah wakaf tersebut bisa bersertifikat tanah wakaf. Begitu juga di bidang zakat kita bekerja sama dengan Basnas. Sudah banyak yang sudah bisa kita lakukan dengan Basnas, bantuan-bantuan kepada fakir miskin dan sebagainya. Dan sekarang program unggulan kami itu di Kampung Moderasi Beragama di Kampung Nusantara Kurang Sungai Jang itu sudah berjalan dengan baik, sehingga di sana toleransi beragama itu bisa terjaga dengan baik. Dan ke depan kita sudah programkan kerjasama dengan pihak Basnas Kota Tanjung Pinang. Kita akan mencoba membentuk kampung zakat, karena ini juga hal yang penting di Kota Tanjung Pinang. Dan selama ini kita belum ada kampung zakat, maka kita akan hidupkan kampung zakat yang sudah kita rencanakan itu di daerah Kampung Baru, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang Kota. Mungkin itu, dan dalam waktu dekat ini juga kami sudah mempersiapkan jadwal sholat untuk nanti pengurus masjid. Biasanya kalau sudah di akhir-akhir tahun mereka sudah mulai mencari jadwal sholat, maka itu juga sudah kita susun mulai saat ini, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah selesai. Mungkin itu saat ini Bu Ica. Baik Pak, kalau kita lihat banyak sekali ya Pak ya program-program yang telah dilaksanakan oleh Bimas Islam. Apakah itu bekerja sama dengan Basnas maupun dengan mungkin pihak-pihak lain di wilayah Kota Tanjung Pinang demi dalam rangka mewujudkan keberagamaan di Kota Tanjung Pinang itu berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, wewenang Bimas Islam itu di luar maupun di dalam juga ya Pak ya. Iya, ada juga pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Agama Kota Tanjung Pinang itu sendiri. Mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit nih Pak, apa aja sih program-program yang kita jalankan nih Pak untuk khususnya bagi ASN
di lingkungan Kemenak Kota Tanjung Pinang itu sendiri? Silakan Pak. Kalau kami di Bimas Islam itu kami lebih cenderung membina para penyuluh agama kita, baik itu PNS, P3K, dan juga yang non PNS, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka selalu kita adakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok penyuluh kita yang ada, supaya mereka bisa membantu masyarakat secara maksimal. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan di beberapa titik. Saya lihat termasuk juga dari kampung-kampung yang di pinggir yang mungkin selama ini pembinaannya agak kurang, ini juga sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi, sehingga terutama dari daerah pinggiran yang jarang tersentuh oleh para ustadz, mungkin dengan penyuluh-penyuluh kita bisa kirimkan. Maka kami selalu membina terus penyuluh kita. Bahkan insya Allah hari Selasa yang akan datang itu kita akan bentuk IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Tanjung Pinang. Salah satu tujuannya tadi itu untuk memaksimalkan nanti ke depan kinerjanya seperti apa. Mungkin itu Bu Ica. Baik, berarti ke dalam itu penyuluh agama Islam sendiri ya Pak ya? Ya. Karena Bimas Islam khususnya dan umumnya kantor Kementerian Agama itu memiliki penyuluh non PNS ya Pak ya? Iya betul. Yang mana penyuluh itu membantu Kementerian Agama dalam rangka mungkin pembinaan agama dan keagamaan di lingkungan di wilayah Kota Tanjung Pinang ya Pak ya? Iya betul. Alhamdulillah. Kemudian untuk ASN di dalam kantor Pak, misalnya seperti pegawai-pegawai mungkin kegiatan mungkin seperti Jumat pagi dan lain sebagainya Pak. Oh ya, kalau kegiatan Jumat pagi itu memang secara rutin sudah dilakukan, dan itu sebenarnya bukan secara terperinci program Bimas Islam. Baik. Tapi memang program kita dari Kementerian Agama. Cuma kita bagaimana karena kita Bimas Islam, kita mempelopori pergerakan itu, dan alhamdulillah sudah berjalan sekian lama sehingga kita bisa menyusun kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Kadang ada yasinan bersama, ada tausiah, bahkan tadi kita lakukan khataman Al-Quran bersama. Jadi seperti itu Bu Ica, karena tujuannya untuk membina mental juga di pegawai kita khususnya yang muslim ya. Baik. Kemudian ada harapan-harapan yang mungkin Pak ingin disampaikan nih agar mungkin pelaksanaan atau pembinaan agama dan keagamaan di lingkungan Kota Tanjung Pinang mungkin bisa berjalan dengan baik, mungkin silakan Pak. Oh ya, tentu saja kita punya harapan yang cukup besar sebenarnya, karena kita ingin lebih banyak lagi kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain ya, bukan hanya sekedar ormas Islam, tapi mungkin instansi lain dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kita perlu juga kerjasama dalam segala hal, bahkan bila perlu dengan pihak kepolisian juga kita perlu jalin, karena mungkin untuk memberantas pernikahan yang di bawah tangan dan sebagainya, kita juga perlu bekerja sama dengan aparat hukum. Mungkin kedepannya kami rencanakan seperti itu supaya jangkauan kita lebih besar lagi, tidak hanya dengan ormas Islam saja, tapi juga dengan lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang itu, saya kira. Baik, semoga apa yang Bapak harapkan tadi akan terlaksana ya Pak ya, insya Allah. Amin, amin. Amin. Pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Semoga apa yang telah beliau sampaikan akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sama-sama. Pemirsa, sahabat Sembang Sepinang Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, sampai jumpa kembali pada acara Sembang Sepinang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.